Lillahi wahdah wassadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan khalisatan tunjina min akhwari yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassa bi syafa'ah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi al-bararah wa ashabihi al-kiram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan al-khadiruna fillah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima arsalka qala arsalni naslihul arham wa kasratul autad wa tauhidullah. Al-hadis sahih Bukhari Muslim. Jamaah sekalian, sudah barang tentu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita bersama. Wasiat untuk khatib pada khususnya kepada jamaah pada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam kitab. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian adalah umat yang satu. Dan saya adalah Tuhan daripada kalian. Maka beribadahlah, bersembahlah kepada Allah. Alhamdulillah rahimakumullah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam daripada umatnya sebenarnya. Tapi Allah menyatakan bahwasanya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Jadi Rasulullah SAW punya misi untuk membawa satu dan kesatuan umat dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih Rasul dijelaskan begini. Bima arsalaka qala arsalani naslahatul arham wa kasratul autad wa tauhidullah. Ada 3 hal di sini misi daripada kerasulan. Dengan apa atau mengapa aku utus engkau ya Muhammad? Maka kemudian dijelaskan bahwasanya aku diutus untuk menyebarluaskan daripada rahmat. Yaslahatul arham, untuk menyebarluaskan rahmat. Sebagaimana ayat menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan untuk rahmat seluruh alam. Itu misi daripada kerasulan. Sungguh pun mungkin itu banyak sekali itu saudara-saudara kita yang mendapat fitnah itu dikatakan atau dituduh menyampaikan itu adalah ujar kebencian, sehingga harus ditangkap, ditahan, bahkan dipenjara bertahun-tahun dan lain sebagainya. Ini dan pula kadang-kadang yang tidak senang itu adalah saudara kita sendiri. Itu percaya. Yang tidak senang itu saudara kita sendiri.
Padahal sekedar perbedaan hal-hal yang mestinya bisa diselesaikan dan bisa dimaklumi oleh semua pihak daripada umat Islam. Katakanlah saat sekarang kita menghadapi dari bulan Ramadan. Kenapa sampai kemudian Kementerian Agama mengeluarkan edaran tentang tata cara penggunaan speaker di masjid-masjid ataupun musola-musola. Kenapa tidak seluruh ibadah, peralatan-peralatan di seluruh ibadah, mencakup ibadah agama lain, tapi khusus pada umat Islam. Tapi baiklah kita sadari, memang itu perlu diatur. Itu suatu ibadah yang perlu kita ketahui, yang benar, yang afdal, itu ada suatu ibadah yang dijalankan dengan tidak mengganggu kepada pihak lain, apalagi merugikan. Jadi kalau ibadah umat Islam ini mengganggu kepada yang lain, ini kurang, tidak benar gitu loh. Apalagi di masjid-masjid. Di dalam suatu hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW itu wa masajiduhum ba'idun minal huda. Masjid-masjid mereka jauh daripada petunjuk. Nah, termasuk penggunaan speaker yang tidak pada tempatnya, tidak sewajarnya gitu. Sehingga mengganggu kepada lingkungan segala macam. Kalau sekedar panggilan untuk kita berjamaah, ya oke, benar itu. Dibenarkan menggunakan speaker luar. Supaya mempunyai itu suara jangkauan, panggilan itu yang jauh. Itu urusannya. Tapi kalau sholatnya itu sendiri kan harus di dalam. Tidak harus menggunakan speaker luar. Itu suatu contoh yang perlu kita. Jadi suatu ibadah yang afdal itu adalah suatu ibadah yang tidak mengganggu kepada orang lain. Dan juga tidak merugikan orang lain. Jadi kalau ada ibadah yang mengganggu orang lain dan juga merugikan orang lain, maka dipertanyakan ibadahnya itu. Benar atau tidak. Apalagi kalau itu dilaksanakan di masjid. Jadi sebagian berhati-hati. Karena saya katakan demikian, memang ini kita menghadapi bulan Ramadan, di masjid-masjid banyak itu sedang mempersiapkan speakernya sedemikian rupa. Memperbarui dari konsistensinya segala macam sedemikian rupa supaya nyaman dipakainya. Tapi perlu kita ketahui bagaimana penggunaan daripada alat itu untuk beribadah, untuk tidak mengganggu dan merugikan daripada orang lain. Itu supaya menjadi perhatian daripada kita. Karena ini untuk menyebarluaskan daripada rahmat, termasuk untuk menyebarluaskan daripada rahmat Allah gitu. Itu pesannya. Ya seluruh bila arham ini adalah menyebarluaskan daripada rahmat Allah. Rasa kasih sayang ini untuk tidak mengganggu dan sebagainya. Ini supaya menjadi perhatian daripada kita. Kuncinya di dalam kita beribadah tidak boleh mengganggu orang lain dan juga tidak boleh merugikan orang lain. Apalagi tetangga, jangankan tetangga, saudara. Rasulullah itu bayangkan pada waktu sholat malam istrinya sedang tidur, Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur, kemudian kakinya itu bergerak hingga sampai di tempat sujud daripada Rasulullah. Rasulullah tidak ganggu itu kaki daripada Aisyah itu sedang tidur. Bayangkan. Itu sikap daripada Rasulullah. Tidak mau mengganggu orang lain di dalam beribadah. Apalagi di luar ibadah Rasulullah tidak pernah mengganggu dan merugikan orang lain. Jadi misi daripada Rasul itu dinyatakan nasalluhul arham. Kemudian yang kedua adalah wa kasratul autan. Membersihkan daripada ketauhidan, kemusyrikan sebenarnya. Itu membersihkan daripada kemusyrikan, menghilangkan daripada kemusyrikan. Ini perlu kita ketahui. Di dalam suatu hadis, ini hadis yang sangat mendasar, ya, itu bahwasanya iman itu bercabang-cabang
hingga sampai 60 atau 70 cabang. Yang utama adalah qaulun la ilaha illallah. Yang sangat esensial adalah kalimat la ilaha illallah. Itu biasanya. Kemudian yang kedua apa itu? Wa adnaha, dan yang paling sederhana adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri daripada suku jalan. Kalau ini diartikan secara harfiah, itu orang jalan harus berhati-hati melihat ke bawah jalannya itu bersih atau tidak, ada duri atau tidak, ada botol pecahan atau tidak, dan sebagainya. Kalau secara harfiah. Tapi yang dimaksudkan di sini itu bisa dipahami bukan secara semata-mata makna harfiah. Makna apa yang bisa diterapkan di sini? Menjauhkan dari semua perbuatan yang menghalang-halangi, mengganggu jalannya daripada keimanan. Sesuatu yang akan merusakkan keimanan harus dijauhkan. Katakanlah kata-kata bohong misalnya, itu hoax misalnya, itu merusak daripada keimanan, mengganggu daripada keimanan. Saat sekarang ini luar biasa banyaknya hoax itu. Berita-berita yang bohong itu sangat banyak. Itu kita harus berhati-hati. Jangan meniru mereka. Karena kita adalah orang-orang yang berilmu. Itu urusannya. Karena setiap perkataan yang baik, itu kalau sedikit, itu yahdi ilal khair, menunjukkan kepada jalan suatu kebaikan. Setiap perkataan yang baik, omongan yang baik, itu adalah menunjukkan kepada jalan yang kebaikan. Itu yang perlu kita ketahui. Itu dalam hadis yang sahih demikian. Jadi yang dimaksudkan dengan imatatul adza anit thariq itu adalah menjauhkan daripada sesuatu halangan-halangan daripada jalannya iman. Nah, kata-kata bohong ini sebetulnya itu kita kadang-kadang sulit untuk mengakhirinya. Karena apa? Karena kalau sudah bohong sekali, itu kemudian dia bohong lagi yang kedua kali untuk menutupi kebohongan yang pertama. Secara psikologis ya, kalau kita belajar ilmu psikologi, kriminologi, kalau orang itu berbuat jahat satu kali berhasil, maka dia akan berbuat kedua kali. Dia akan berbuat ketiga kali. Itu bersama. Sebagaimana juga orang itu kalau dia usaha mendapatkan emas satu gunung, dia akan ingin berusaha lagi untuk mendapatkan emas 2 gunung, 3 gunung dan seterusnya. Kecurangan pun begitu. Kalau orang itu curang sekali 2014 sudah curang berhasil menang tidak apa-apa, lolos ya, bisa menduduki jabatannya. Dia akan curang lagi untuk kedua kalinya. Itu bertanya. Kedua kalinya curang berhasil lagi, dia akan ketiga kalinya. Kecurangan akan lebih besar, lebih besar. Itu saya. Untuk itu Rasulullah memang dengan bahasa yang sangat sederhana bahwasanya iman itu bercabang-cabang antara 60 sampai 30 sampai 70. Yang sangat esensial di dalam tauhid keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita menghayati daripada kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, karena itu mengandung daripada Asmaul Husna yang 99 itu, tentu akan terbimbing daripada keimanan kita. Itu percaya. Nah, kemudian yang paling sederhana itu imatatul adza anit thariq. Menjauhkan daripada sesuatu yang menjadi halangan, hambatan di dalam menjalankan keimanannya. Kemudian yang kedua adalah kasratul autad, ini itu menjauhkan menghancurkan daripada kemusyrikan. Apapun bentuknya. Kan ini saat sekarang ini menghadapi Ramadan banyak orang pergi mencari air dingin supaya usahanya lancar. Itu. Nanti ketika tidak dibenar kita di dalam berusaha kita tawakal kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah, bermohon kepada Allah. Pada setiap waktunya kita senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya.
Nah, bagaimana kalau kita minta doa kepada kiai atau kepada orang-orang yang soleh? Saya berikan contoh. Ada seorang sahabat yang istrinya sedang sakit luar biasa. Sudah cukup lama hingga sampai menghabiskan daripada harta bendanya. Kemudian baru mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya sakit sudah lama. Sudah habislah daripada apa yang selama ini saya usahakan. Tolong ya Rasulullah, doakan kepada istri saya agar sembuh daripada penyakitnya. Rasulullah tidak kemudian mendoakan apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Sholatlah, berdoalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Nah, ini diulangi oleh sahabatnya sampai 3 kali. Untuk yang ketiga kalinya ini Rasulullah menjawab, apa yang kau kendaki yang sebenarnya? Agar istri saya sembuh, mendapatkan obat, agar istri saya sembuh ya Rasulullah. Cobalah engkau berdoa di hadapan saya. Kemudian berdoalah daripada sahabat tersebut. Setelah berdoa Rasulullah menyatakan amin. Maka Allah mengabulkannya. Berjabatan tangan. Nah, kemudian pulanglah sahabat tersebut. Nah, dalam perjalanan pulang ini kemudian Allah beri petunjuk tentang obatnya daripada istrinya. Maka kemudian dicarilah itu petunjuk. Setelah dicari mendapatinya, kemudian dibawa pulang, diramu, diberikan kepada istrinya, kemudian sembuh. Ini satu contoh. Berdoalah kepada Allah. Nah, tapi yang banyak di masyarakat kita datang ke seorang ustaz, datang ke seorang yang dipandang berilmu pengetahuan agama untuk minta didoain. Bukan berdoa sendiri supaya diaminkan. Padahal ini doa sendiri supaya diaminkan di dalam hadis tadi. Itu persoalannya. Jadi kita berdoa karena perintah Allah, iya karena butuh, iya karena stain. Kita sudah bersaksi bahwasanya hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Hadirin rahimakumullah, kisah ini tadi sekian lama istrinya itu sembuh, sehat kembali sebagaimana semula. Tapi itu beberapa lama kemudian, itu beberapa tahun kemudian, dia jatuh lagi sakit. Maka sahabat tersebut langsung mencari obat yang seperti dulu yang menyembuhkan daripada istrinya. Maka kemudian diramu, diberikan kepada istrinya. Ternyata istrinya kemudian tidak sembuh. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istri saya sakit kembali. Sudah aku carikan obat sebagaimana beberapa tahun yang lalu ya Rasulullah yang menjadikan istri saya sembuh. Kenapa sekarang ini tidak sembuh ya Rasulullah? Kali pertama engkau percaya bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dengan doa engkau di hadapanku. Tapi kali yang kedua ini engkau mempercayai daripada obat itulah yang menyembuhkannya. Coba, obat itulah yang menyembuhkan. Menjadi musyrik saudara. Nah, di dalam hadis ini yang kedua ini adalah waqasar ta'udan, menjauhkan daripada semua kemusyrikan yang akan menjadi halangan, hambatan di dalam kita menjalankan keimanan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tauhidullah. Mentauhidkan kepada Allah, mengesahkan kepada Allah. Itu kita harus senantiasa berzikir la ilaha illallah. Bagaimana dalam kita itu tauhidillah nih mengesahkan kepada Allah ini. Dalam bentuk bagaimanakah ini? Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaiya. Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih wal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakan ya Muhammad, ana basyarum mislukum. Saya seperti kalian, manusia biasa. Basyarum mislukum, manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya saya diberi wahyu. Saya diberi wahyu, Rasul diberi wahyu, kita tidak. Yuha ilayya.
Annama ilahukum illa wahid. Ya, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Innama ilahukum illa wahid. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka hendaklah ia falyamal amalan shalihan. Berbuat suatu kebajikan, kesolehan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mempersekutukan kepada Allah di dalam beribadah dan beramal. Untuk bertemu kepada Allah. Nah, kita menghadapi daripada bulan Ramadan yang kemudian kita banyak biasanya meluangkan waktu untuk bertadarus. Bertadarus kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, itu sebetulnya tadarus itu adalah mempelajari. Dalam mempelajari ini bagaimana cara membacanya, bagaimana bacaannya, bagaimana kemudian makna-maknanya, kandungan yang kalimat yang tersurat dan kandungan yang tersirat. Itu yang harus dikaji di dalam bulan Ramadan. Kesempatan di dalam bulan Ramadan itu. Nah, adapun mungkin kalau di bulan-bulan yang lain itu kesempatan itu sangat sedikit. Hanya kewajiban daripada umat Islam di samping untuk berjamaah di dalam masjid pada setiap waktunya, yaitu menghidup-hidupkan majlis taklim di masjid-masjid dan musola-musola. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum nasairin wal muslimin rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rahimakumullah. Wasiat berikutnya beritakan bahwasanya Ramadan tahun ini 1445 ini jatuh pada hari Senin. Berdasarkan hisab gigi wujudun hilal itu hari sore sudah ada, sehingga hari itu harus berpuasa. Hari tanggal 11 kita berpuasa. Itu supaya kita ketahui. Ini dasarnya adalah wujudul hilal. Mungkin pihak lain itu kan seperti pemerintah mungkin ataupun juga itu entitas muslim yang lain ada yang mulai puasa hari Selasa itu tanggal 12. Itu dasarnya adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini melihat daripada hakikat adanya hilal, tanggal. Jadi kalau pada untuk tanggal 12 nanti hilal itu sebetulnya sudah kelihatan. Di baratnya segitu sudah dapat kita lihat, sudah kelihatan. Nah, itu persoalannya. Hanya kalau itu karena itu sudah 3 derajat lebih. Jadi sudah tinggi, jadi sudah kelihatan. Bagi kita sebenarnya tidak mempersoalkan, tetap kali yang dikatakan hilal itu berdasarkan wujudul hilal sebetulnya. Bukan ru'yatul hilal semata-mata. Nah, ini supaya kita memahami. Jadi kalaulah ada perbedaan di dalam pengelolaan puasa ini, jangan menjadi permasalahan bagi kita, karena pertanggungjawabannya pada diri masing-masing. Kalau dipandang hilal itu sebagai ijtihad, apabila tanggal 11 itu yang benar, maka yang berijtihad tanggal 11 mendapatkan 2. Tapi kalau yang tanggal 12 itu bukan lagi ijtihad. Karena itu sudah kelihatan ru'yatul hilalnya. Itu bahasanya. Ini supaya kita pahami. Akan mendapatkan 1 saja mereka. Nah, ini kalau tentang permulaan puasa. Nah, namun insya Allah untuk Idul Fitrinya bersamaan. Insya Allah untuk Idul Fitrinya bersamaan. Sebab yang saum pada tanggal 11 itu kalau kemudian nantinya itu sudah 30 itu sudah 30 hari, maka dia harus Idul Fitri. Sementara daripada itu yang puasa tanggal 12 baru 29.
Jadi tetap aja kemudian mereka nanti karena itu hilalnya sudah tinggi. Hilalnya sudah tinggi itu sudah dapat dilihat itu persoalannya. Nah, jadi ru'yatul hilal itu pada akhir Ramadan itu sudah dapat dilihat oleh semua pihak, seluruh Indonesia bisa melihat itu. Karena itu sudah tinggi. Nah, untuk itu supaya kita memahami, insya Allah untuk Idul Fitrinya bersamaan. Itu menjadikan perhatian bagi kita dan marilah kita menjalankan saum ini dengan khidmat yang sebenar-benarnya karena itu puasa itu ada suatu ibadah pokok yang bercabang-cabang ya, ibadah pokok yang mempunyai cabang yang sangat banyak. Jadi ahkamu syar'i yang ada 5 itu semua mempunyai cabang yang sangat banyak. Yang termasuk ahkamu syar'i adalah syahadat, sholat, kemudian zakat, saum dan haji. Ini semua ini ahkamu syar'i, ini pokok-pokok ibadah di dalam Islam. Yang ini semuanya mempunyai cabang yang sangat banyak masing-masingnya. Untuk itu harus kita jalankan dengan hikmah. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan dengan khidmat itu akan mendapatkan itu rasa kesyukuran yang mendalam atas rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan mempermudah, memperlancar dari perjalanan hidup kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhalal muslimin wa a'li kalimataka liyaumiddin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lastu alaihim bimusaytirin illa man tawalla kafar wa yu'adzibuhum Allahu 'adzabal akbar. Allahu akbar. Aqimus shalah.